belajar matematika yuk. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi-materi menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa dengan Ibu pada PJJ Matematika pertemuan 12 bab 3 dengan materi pokok, relasi, dan fungsi. Pada pertemuan ini, kita akan membicarakan soal cerita yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Kita mulai dari contoh yang pertama. Diketahui volume air dalam sebuah bak mandi setelah 5 menit adalah 25 liter dan setelah 12 menit adalah 46 liter. Volume air dalam bak mandi setelah dialiri air selama T menit dinyatakan dengan rumus VT sama dengan V0 ditambah T. Sekali lagi ya, Ibu ulangi lagi. Volume air dalam bak mandi setelah dialiri air selama T menit dinyatakan dengan rumus VT sama dengan V0 ditambah A kali T, atau kita baca AT. Di mana V0 adalah volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan dan A adalah debit air yang dialirkan setiap menit. Pertanyaan yang pertama, tentukan volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan. Dan yang berikutnya, berapa volume air dalam bak mandi setelah 27 menit? Kita simak pembahasan sebagai berikut. Kita tulis kembali rumus dari volume air pada saat T menit. Ya. VT sama dengan V0 ditambah AT. Pada saat T-nya sama dengan 12, maka T-nya kita ganti dengan angka 12 menjadi V0 ditambah 12A sama dengan 46. Kita sebut sebagai persamaan 1. Ketika T-nya sama dengan 5 menit, maka volumenya menjadi V0 ditambah 5A sama dengan 25. Kita sebut sebagai persamaan kedua. Kemudian kita akan melakukan eliminasi variabel V0 ya. V0 ini nanti akan kita hilangkan atau dieliminasi dengan melakukan operasi pengurangan. Maka hasilnya menjadi 7A sama dengan 21. Dari mana dapat 7A? 12A kita kurangi dengan 5A, hasilnya 7A. 46 kita kurangi 25, hasilnya sama dengan 21. Maka A sama dengan 21 dibagi 7, A sama dengan 3. Kemudian kita substitusi A sama dengan 3 ke persamaan 1. Kalian juga boleh mencobanya dengan persamaan 2. Maka V0 tambah 12A sama dengan 46, jadi V0 ditambah 12 dikalikan 3 sama dengan 46. V0 ditambah 36 sama dengan 46. V0 sama dengan 46 dikurang 36 sama dengan 10. Ya. Jadi V0-nya dapatlah 10. Inilah volume air mula-mula. Ya. Jadi volume bak mandi sebelum diisi adalah 10 liter. Kita mau cari volume jawaban dari pertanyaan B ya. Sebelumnya kita tulis kembali rumusnya, namun kita sudah mengganti variabel
V0-nya dengan 10, dan A-nya dengan 3. Jadi rumus volume air dalam bak mandi menjadi VT sama dengan 10 tambah 3T. Karena yang ditanya tadi adalah berapa volume air setelah dialiri selama 27 menit, maka T-nya kita ganti dengan 27. Jadi V27 sama dengan 10 ditambah 3 kali 27 sama dengan 91 liter. Jadi, volume air dalam bak mandi setelah 27 menit adalah 91 liter. Masuk pada contoh yang kedua. Contoh kedua, sebuah grup musik terdiri dari 4 orang, yaitu Andri, Chandra, Edwin, dan Zaki. Andri memiliki rambut ikal, sedangkan yang lain tidak. Zaki dan Andri berkulit putih, sedangkan yang lain tidak. Chandra, Zaki, dan Edwin berbadan tinggi, sedangkan Andri tidak. Pertanyaannya, ya, kalian diminta pertama membuat diagram panah yang menghubungkan setiap personil itu dengan ciri-cirinya. Kemudian, siapakah yang berbadan tinggi dan berkulit putih? Kita lihat pembahasan sebagai berikut. Ya, pertama-tama kita buat terlebih dahulu kurva yang ada di sebelah kiri yang berisi nama anggota grup band. Kemudian kita buat lagi kurva yang ada di sebelah kanan berisi ciri-ciri dari mereka masing-masing ya. Nah, kemudian kita hubungkan Andri dengan ciri-cirinya yaitu berambut ikal, berkulit putih, Zaki berkulit putih, kemudian Chandra berbadan tinggi, Edwin berbadan tinggi, dan Zaki berbadan tinggi. Dari sini kita bisa lihat ya bahwa Andri memiliki dua ciri-ciri, yaitu dia berambut ikal dan berkulit putih. Chandra memiliki ciri-ciri di sini adalah berbadan tinggi. Edwin berbadan tinggi. Dan Zaki, selain berkulit putih, dia juga badannya tinggi. Maka jawaban untuk pertanyaan yang B adalah berdasarkan diagram panah di atas, anak yang berbadan tinggi dan berkulit putih adalah Zaki. Kita lanjut contoh yang ketiga. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal Rp8.000 dan tarif setiap kilometer Rp2.400. Berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan Rp80.000? Kita lihat pembahasannya. Jadi untuk menentukan tarif, kita tulis terlebih dahulu rumus untuk menentukan tarif, yaitu TX sama dengan 8.000 ditambah 2.400X. Di mana 8.000 adalah tarif awal sebelum taksi bergerak. Kemudian, diminta mencari berapakah biaya yang harus dibayarkan jika menempuh jarak
40 km. Maka X-nya kita ganti dengan 40. Kemudian kita tulis T40 sama dengan 8.000 ditambah 2.400 dikali 40 sama dengan 8.000 ditambah 96.000 sama dengan 104.000. Jadi tarif untuk 40 km perjalanan adalah Rp104.000. Berikutnya pertanyaan yang B. Berapakah jarak yang ditempuh jika ongkos yang dibayarkan Rp80.000? Nah, kita tulis kembali rumusnya, yaitu 8.000 ditambah 2.400 X sama dengan 80.000. Kemudian kita pindahkan 8.000 atau 2.400 X sama dengan 80.000 dikurangi 8.000 sama dengan 72.000. X sama dengan 72.000 dibagi 2.400 sama dengan 30. Nah, 30 ini adalah jarak yang ditempuh ya. Jadi jika uang yang dibayarkan 80.000, maka menempuh perjalanan sejauh 30 km. Bagaimana anak-anak? Tentunya mudah bukan? Sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini, pada pertemuan ini. Berjumpa kembali pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa.